Beginilah perbedaan bule setelah 1 tahun tinggal di Indonesia, guys. Waktu hari pertama ke kafe, bule ini selalu bawa laptop buat kerja. Kelihatan serius banget. Tapi setelah 1 tahun di Indonesia, ke kafe malah mabar sambil pakai sarungan. Pernah nggak sih kalian lihat bule yang baru datang ke Indonesia? Biasanya mereka kelihatan rapi, jaga jarak, ngomongnya formal, dan kalau ketawa pun kayak masih ada remnya. Tapi coba lihat bule yang udah tinggal 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun di Indonesia. Entah kenapa mereka berubah. Yang awalnya makan pakai pisau, garpu, sekarang duduk lesehan sambil makan ayam geprek pakai tangan. Lihatlah momen bule cantik dari Rusia ini ketika makan di negaranya. Ia memegang pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Semua terlihat begitu rapi. Dan ketika berada di Indonesia, beginilah cara ia makan. 1 kaki diangkat ke atas, ala anak tongkrongan. Makan juga dengan tangan. Suasana juga terlihat santai. Bukan masalah mana yang lebih baik ya sob, karena setiap negara punya kultur perbedaan masing-masing. Begitupun di Indonesia. Bahkan para bule dan turis asing pun banyak yang mengikuti gaya makan dengan tangan ala orang Indonesia. Halo gengs maniak, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Tapi sebelum itu, jangan lupa di-subscribe dulu. Anggap aja itu sebagai bensin, biar kita semakin semangat bikin videonya, oke? Langsung aja kita hurain, bye! Salah satu transformasi paling strategis biasanya terjadi saat makan. Awalnya sangat formal, pisau di kiri, garpu di kanan, postur tubuh tegak, gerakan terukur. Lalu datanglah nasi padang, datanglah ayam goreng, datanglah sambal, dan semuanya berubah. Karena ada satu hal yang sulit dijelasin secara ilmiah. Makan pakai tangan itu punya sensasi berbeda. Banyak bule yang awalnya ragu, tapi setelah mencoba, mereka ketagihan. Coba lihat mabule yang satu ini guys. Kelihatannya udah melokal banget kan? Dia asyik makan nasi bungkus di tangga teras depan rumah. Pakai tangan lagi, sambil mainan HP. Tapi Mimin salfok banget sama kakinya. Jenjang bener. Kira-kira tingginya berapa ya? Can you eat with the hand? Bahkan ada yang merasa makan menggunakan sendok dan garpu itu jadi kurang nikmat. Apakah ini soal rasa? Mungkin. Apakah ini soal pengalaman? Bisa jadi. Yang jelas, banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa terkadang kenyamanan lebih penting daripada formalitas. Mas bule ini benar-benar melokal. Duduk lesehan santai, 1 kaki naik, sudah seperti warga sendiri. Di depannya nasi hangat, lalapan segar, sambal pedas menggoda, dimakan dengan lahap. Tanpa ragu, bukan sekadar makan, tapi seperti ritual kecil, cara sederhana menikmati Indonesia. Chicken goreng, nasi putih, sambal, saat makan. Bahkan, beli sesuatu di warung aja bisa jadi petualangan. Mau tanya harga, malah diajak ngobrol panjang lebar. Bagi kita mungkin biasa. Tapi bagi mereka, ini kayak masuk ke dunia baru dengan aturan yang belum pernah mereka pahami. Makanya wajar kalau mereka kelihatan kaku. Karena pada tahap ini mereka masih jadi pengamat. Mereka belum menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Tentunya harus kita berani berubah. Berani berubah dalam segala hal. Mas, makan mas. Makan ini mas. Buyar mas. Apa asal ini? Iya mas. Mas mulai mas. Kalau ada satu kemampuan yang benar-benar menunjukkan seseorang sudah mulai melokal, itu adalah kemampuan menawar. Awalnya mereka malu. Harga berapa ya? Oh segitu. Baiklah, lalu bayar. Tapi setelah beberapa bulan tinggal di Indonesia, mereka mulai belajar kenyataan pahit kehidupan. Bahwa harga pertama belum tentu harga terakhir. Mereka mulai memahami seni negosiasi, mulai membandingkan harga, mulai berpikir strategis, sampai akhirnya mencapai level legenda. Awalnya dia lihat 2 jepit rambut sama gelang lucu, ditawarin harga fantastis, Rp400.000. Bukannya mundur, dia malah langsung pasang mode emak-emak diskon. Dengan muka kalem tapi niat penuh,
dia mulai tawar-menawar ala pedagang Tanah Abang. Berapa kalau aku beli dua-duanya? Diskon dong, aku cantik loh. Setelah debat halus dan senyum maut, akhirnya dapat harga Rp210.000. Temennya cuma bisa bengong kayak patung. Ini orang belajar negonya di mana sih? Wakaw-kawaii. Bayangin kalian lahir dan besar di negara yang sangat teratur. Terus tiba-tiba datang ke Indonesia. Begitu keluar bandara, klakson saut-sautan. Motor muncul dari segala arah, orang asing tiba-tiba ngajak ngobrol, pedagang nawarin barang, dan semua terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Mereka coba memahami lingkungan baru yang sangat berbeda. Karena itulah, pada fase awal, sebagian besar bule terlihat sangat berhati-hati. Mereka jaga sikap, memilih kata-kata dengan cermat, takut salah ngomong, takut salah bertindak. 1 bulan di Indonesia. 3 bulan di Indonesia. 6 bulan di Indonesia.